Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Purwanto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Mojorejo 2, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Rosida, di mana beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SD Negeri Mojorejo 2, Kabupaten Sragen. Assalamualaikum Bu Rosi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Anton, nanti ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, hari ini kita laksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Baik Pak. Sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Baik Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Karena hal ini merupakan persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan tentunya nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Begitu ya Bu tujuannya? Baik Pak. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tulis, di sini akan ada 5 tujuan pembelajaran, meliputi siswa mampu menyebutkan arti surat An-Nasr. Siswa mampu menyebutkan jumlahnya. Siswa mampu menyebutkan tujuan turunnya surat An-Nasr. Siswa juga dapat menjelaskan isi pokok-pokok yang terkandung dalam surat An-Nasr tersebut. Kemudian, mampu menunjukkan perilaku sesuai isi pokok dalam surat An-Nasr tersebut. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai dan ingin Ibu lakukan untuk saya observasi. Jadi begini Pak, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu mengenai pengetahuan dan sikap, di mana pengetahuan siswa dapat menyebutkan arti, jumlah ayatnya, menjelaskan isi pokoknya dalam surat An-Nasr tersebut. Yang kedua yaitu tentang sikapnya. Jadi siswa menunjukkan perilaku sesuai dengan isi pokok Quran surat An-Nasr dengan konsisten. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin dicapai tadi ada 2 hal ya, terkait dengan pengetahuan kemudian dengan sikap. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari pendekatan, strategi pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik Pak, jadi begini, untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Dan untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan strategi diferensiasi konten. Kemudian untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan tanya jawab, penugasan, diskusi, visualisasi, problem solving, atau mungkin naturalist identification. Jadi begitu, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang fokusnya pada diferensiasi konten. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nantinya? Untuk media pembelajarannya mungkin saya berencana menggunakan LKPD, gambar, video, mungkin bisa menggunakan PowerPoint juga. Baik Bu, kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Mungkin di hari apa, tanggal berapa, kemudian kelas berapa, dan kira-kira jam berapa nanti? Kebetulan sekali Pak, saya akan ada jadwal nanti mengajar di hari Senin tanggal 11 Desember di kelas 3 jam kedua.
Baik Bu, jadi nanti hari Senin tanggal 11 Desember 2023 di kelas 3 pada jam kedua. Nah, itu nanti saya mohon izin untuk datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi saat pembelajaran. Saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Selanjutnya setelah selesai mengajar, nanti di lain kesempatan saya mohon Ibu bisa bercakap-cakap kembali dengan saya, yaitu percakapan pasca observasi nanti akan dihadiri juga oleh pengajar praktik. Begitu ya Bu? Siapa? Sebelum kita akhiri percakapan kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran tentang tujuan, pendekatan, strategi, dan media yang akan saya gunakan nanti. Mungkin itu yang saya dapat dari percakapan hari ini, Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya berbincang-bincang dengan saya hari ini dalam percakapan pra-observasi. Selanjutnya kita bertemu pada observasi di kelas ya Bu. Siapa? Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu dengan observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Kita bisa bikin doanya. Semuanya kita berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Brosda mau tanya sama anak-anak kelas 3, ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Berarti yang tidak dapat hadir pada hari ini teman kita satu ya? Ada. Sebelum kita mulai pelajaran, semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Selamat pagi aku, selamat pagi kamu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Untuk melanjutkan materi, kemarin kita sudah memasuki bab pertama dan sekarang kita sudah masuk bab kedua, yaitu mengenai tentang surat An-Nasr. Kali ini kita akan belajar cara membaca, menghafal, dan memahami isi kandungan apa saja yang ada di dalam surat An-Nasr. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti An-Nasr dengan benar. Siswa mampu menyebutkan jumlah ayat Quran surat An-Nasr dengan benar. Siswa mampu menyebutkan tempat turunnya Quran surat An-Nasr. 4. Siswa mampu menjelaskan isi pokok Quran surat An-Nasr. Yang kelima yaitu siswa mampu menunjukkan perilaku sesuai isi pokok Quran surat An-Nasr tersebut. Sebelum kita mengenal tentang pembelajaran surat An-Nasr, kali ini kita akan belajar melalui
cuplikan video agar kalian lebih fokus dalam pembelajaran kali ini. Perhatikan ya. Teknik stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Sadari nafas. Bisa ikuti ya apa yang diceritakan ya, apa yang diarahkan di situ kita ikuti. Tarik nafas dalam. Dan buang nafas. Pejamkan mata. Exhale. Tarik nafas. Nafas, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Fokus. Lakukan sebanyak 5 kali.
Sip, lanjut kau. Kamu tidak bilang jika merasa sudah siap. Semua pada diri sendiri. Mari kita memulai kegiatan dengan persiapan dan pikiran yang lebih jernih. Sudah siap belajar? Sudah mulai fokus? Kita mulai pada materinya ya. Ayo belajar membaca dan memahami surah An-Nasr. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang apa itu pengertian surah An-Nasr, berapa ayatnya, menceritakan tentang apa, dan bagaimana cara membacanya. Yuk langsung saja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasr artinya pertolongan. Surah ini terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah yang diturunkan di Mekah sesudah surah At-Taubah. Dinamai An-Nasr atau pertolongan diambil dari perkataan Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah ini menceritakan kemenangan umat Islam karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga mengingatkan kita untuk selalu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon ampunannya. Surah An-Nasr dapat digunakan dalam setiap sholat wajib maupun sunnah. Kita dapat membacanya setelah bacaan surah Al-Fatihah. Sekarang kita baca surahnya bersama-sama. agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surah An-Nasr ada 3 ayat, turun di Mekah, setelah surah At-Taubah. An-Nasr artinya itu pertolongan, menceritakan tentang kemenangan umat Islam. Bertasbih kepada Allah, mengingatkan kita akan dosa dan mohon ampunannya. Nah teman-teman, itu tadi belajar kita mengenal, memahami dan membaca surah An-Nasr. Semoga bermanfaat.
dalam video untuk kita mulai mengenal atau memahami tentang surat mengetahui pemahaman kalian tentang melihat cuplikan video tadi, Bu Rosida mau mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya kalian bisa menjawab. Untuk melihat kalian tadi memperhatikan atau tidak ya? Memperhatikan atau tidak? Surat An-Nasr tadi adalah surat yang turun di kota Madinah, maka tergolong surat ada berapa ayat sih dalam surat? Ayat. Surat An-Nasr tadi berarti apa? Kira-kira kenapa sih kita harus belajar tentang surat An-Nasr? Di dalam surat An-Nasr itu menceritakan bahwa Allah akan menurunkan apa? Bagi siapa? Umat Islam. Maka dari itu seharusnya ketika kita memohon pertolongan kepada siapa? Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat An-Nasr tadi juga ada perintah Allah mengenai tentang anjuran kita untuk selalu bertasbih atau memuji kepada siapa? Kita senantiasa memohon pertolongan atau memohon ampun kepada Allah. Kalau memohon ampun itu dalam keadaan senang aja atau waktu sedih aja? Dalam semua keadaan, baik senang ataupun sedih. Sekarang Bu Rosida mau tanya, ketika kalian merasa hatinya lagi tidak tenang atau lagi merasa gundah, berarti apa yang harus kita lakukan? Memohon pertolongan kepada Allah. Itu kan ketika kita lagi bersusah-susah. Kalau seumpama kita lagi senang, seumpama mendapat juara kelas, tetap apa? Bersyukur dengan cara bertasbih memuji Allah. Seumpama menang lomba, apa yang harus dilakukan setelah kita menang lomba? Pamer sama temannya? Sombong? Atau apa? Bersyukur dengan cara bertasbih kepada Allah. Setelah kita mengenal tentang isi kandungan surat An-Nasr, kita sudah mengenal tentang ciri-ciri tentang surat An-Nasr, maka sekarang kita lanjutkan tentang belajar evaluasi yang telah Bu Rosida siapkan. Nanti di kelas 3 akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Setiap kelompok akan Bu Rosida berikan tugas dengan tugas yang berbeda. Maka dari itu kalian bisa mulai untuk membagi kelompoknya dan akan Bu Rosida berikan evaluasinya. Kita bagi kelompoknya. Digeser aja mejanya, digeser 4 mejanya jadi 4 digabung, 4 dari selatan. Ya perhatikan, kelas 3 siap? Mana siap Bu? Baik, kelas 3 sudah dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing? Maka dari itu Bu Rosida akan membagikan evaluasi setiap kelompoknya. Kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3 mana? 3. Dikerjakan bersama-sama, dipikir bersama-sama, tidak dikerjakan sendiri satu orang, tidak.
dengan acak. Nanti kalian mengisi kolom yang acak ini sesuai dengan urutan surat An-Nasr yang benar. Mana surat An-Nasr yang ayat pertama, mana yang surat An-Nasr ayatnya yang pertama. Nanti kalau An-Nasr yang kedua berarti suratnya yang mana, ayatnya yang mana. Paham? Sesuaikan dengan perintah yang ada. Kelompok 1 siap? Siap. Kerjakan. Kelompok 2 mana siapmu? Sekarang perhatikan, di sini kita akan mengenal beberapa penjelasan tentang surat An-Nasr. Ada pernyataan yang benar, ada pernyataan yang salah. Ketika kalian baca pernyataannya benar maka dicentang, sedangkan pernyataan yang salah maka disiram. Tapi di lembar kedua di sini berikan tanda pangu. Kalau kalian memilih kalimatnya ini benar, berarti kan dicentang. Berarti tanda pangu apa? Iya, surat An-Nasr turun di kota Madinah, tinggal pulang. Tapi kalau kamu memilih jawabannya tidak, berarti kamu harus memberi jawaban yang benar. Tidak, karena surat An-Nasr tergolong surat paham? Berarti kalau iya dijelaskan lagi, kalau tidak diberi jawaban yang benar. Mana kelompok 3 mana siapmu? Ada tugas gambar evaluasi, siap mengerjakan, dikerjakan bersama-sama. Di sini ada bacaan tentang surat An-Nasr tapi diacak. Tugas kalian yaitu menyusun kata-kata di bawah menjadi kalimat yang tepat. Apakah ini nasrullahi hidayat wal fath? Benar apa salah? Berarti harus dibuka dengan kalimat yang benar. Sudah hafal tentang surat An-Nasr? Kalau sudah hafal berarti tentunya bisa menyusun dengan benar. Siap? Siap? Kelompok 3 siap? Kerjakan bersama-sama. Berdiskusi, harus bekerja sama. Kelompok 3 menyiapkan tentang lembar kerja selanjutnya. Ya, yang lain perhatikan. Kerjakan kelompoknya masing-masing. Di lembar kerja yang pertama ini, Bu Rosida sudah menyiapkan beberapa penggalan dari ayat yang berada di dalam surat juz ke-30. Sekarang Bu Rosida mau tanya perwakilan sekti berdiri. Dari ke-5 ayat ini, manakah yang ayatnya termasuk dari ayat surat An-Nasr? Ada lagi? Membedakan atau menyebutkan mana yang surat An-Nasr dan mana yang bukan surat An-Nasr. Sekarang Bu Rosa mau tanya, dari yang kamu tunjuk tadi, ini adalah ayat berapa? Ayat berapa? Ayat pertama atau ke-1. Bisa dibacakan ayat pertama ini? Gak dengar, panas suaranya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Banter, tepuk tangan, banter. Pertama, Bu Rosida kita menyiapkan tentang lembar kerja. Bagaimana kalian bisa menjelaskan tentang materi yang sudah disiapkan. Bu Rosida minta Mbak Anis berdiri untuk membacakan materi yang sudah disiapkan kepada teman-temannya. Baca materinya dengan lantang sampai ayat sini. Sampai sini. Yo, yang kelompok yang lainnya, yang anggotanya mohon diperhatikan. Banter.
apa sih hubungan tentang surat An-Nasr dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dalam gambar pertama, yaitu tentang menjelaskan apa? Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup oleh siapa? Raja Namrud. Kemudian Allah menjadikan api tersebut dingin. Itu merupakan contoh pertolongan dari siapa? Allah. Pertolongan dari Allah. Kemudian dari gambar-gambar yang paling bawah ada gambar apa ini? Untuk meletus. Kemudian banjir. Kemudian gempa. Kemudian tsunami. Itu merupakan gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Apa sih yang harus kita lakukan untuk melihat fenomena yang terjadi pada gambar yang telah sudah tunjukkan ini? Apa yang harus kita lakukan? Meminta pertolongan kepada Allah. Senantiasa apa? Bertasbih dan berdoa berkontribusi kepada Allah. Itulah serangkaian pembelajaran mengenal tentang surat An-Nasr hari ini sudah hampir selesai. Sebelum kita tutup materinya, Bu Rosida akan menanyakan tentang materi-materi yang sudah kalian terima tadi dengan baik atau kurang baik. Sekarang Bu Rosida mau tanya tentang apa yang kita pelajari tentang hari ini tadi? Surat An-Nasr. Apa arti surat An-Nasr? Berapa ayat surat An-Nasr? Surat An-Nasr diturunkan di kota? Jika ada surat yang turun di kota Madinah maka tergolong surat. Surat An-Nasr tadi mengajukan kita untuk apa toh? Pertolongan hanya kepada. Baik, sebelum Bu Rosida tutup pembelajaran hari ini, nanti di rumah kalian ada lembar kerja yang dikerjakan. Karena kalian di rumah, maka belajarnya dengan siapa? Di rumah kalian bersama orang tua atau keluarga kalian yang ada di rumah bisa membaca surat tadi An-Nasr bersama dengan orang tua. Kemudian kalian ulang-ulang lagi tentang materi surat An-Nasr beserta artinya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Rosida tutup dengan ucapan alhamdulillah dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Saya Anton Purwanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Mojorejo 2, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Di sini saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Rosida, selaku guru yang telah kami observasi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya juga ditemani oleh Bapak Eko sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Rosida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nanti saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada jenengan terkait dengan observasi kelas yang telah kita laksanakan. Nah, untuk tujuan pada percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang telah panjenengan lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana perasaan atau jalannya pembelajaran yang telah panjenengan laksanakan? Baik Pak, untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin mungkin awalnya saya merasakan ya karena
masih awal-awal, tapi setelah jalannya pembelajaran mungkin sudah mulai lancar dan alhamdulillah pembelajaran berlangsung dengan lancar dan baik. Alhamdulillah Bu, jadi ya sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin bisa diceritakan kembali nanti terkait area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, mungkin juga terkait strategi yang Ibu gunakan atau Ibu terapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik Pak, mungkin kalau terhadap tahapan tentunya saya akan menganalisis gaya belajar anak, kemudian saya akan menyiapkan media pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian untuk area pengembangannya saya mungkin menggunakan pengembangan area pengetahuan sehingga anak dapat menjelaskan mengenai Quran surat An-Nasr, anak dapat menunjukkan ayat dan artinya, anak dapat menjelaskan mengenai isi kandungan surat An-Nasr tersebut. Kemudian terkait dengan sikap, kita berharap anak dapat menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku berdasarkan isi kandungan Quran surat An-Nasr tersebut. Terkait dengan strategi, saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar dan juga PSI, Pak. Baik, jadi area pengembangan tadi ya berkaitan dengan pengetahuan, kemudian juga sikap, dan juga tadi jenengan sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas, apakah atau malah belum berhasil? Untuk pembelajaran yang telah berlangsung mungkin alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak. Tapi mungkin memang masih ada sedikit kendala atau kekurangan. Begitu, baik, jadi sudah bisa dilakukan dengan baik, namun ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Ibu ya, kira-kira kekurangan atau mungkin hal apa yang menjadi kendala Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Terkait kekurangan atau kendala saat mengalami proses pembelajaran mungkin masih sama di kelas-kelas lain atau guru-guru yang lain, yaitu mungkin anak masih kurang berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang telah berlangsung. Baik, jadi ada siswa atau beberapa siswa yang terlibat tidak aktif ya Bu dalam pembelajaran, mungkin mereka ketika diskusinya mungkin cenderung pasif atau mungkin mereka cenderung jaga nih kancane atau jaga nih temennya gitu ya Bu ya. Ya mungkin seperti itu Pak. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa kok siswa itu kurang aktif? Mengapa mereka terlihat tidak mau terlibat dalam diskusi atau mungkin mereka malah hanya jaga nih temannya? Kemungkinan mungkin bisa jadi karena proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar anak tersebut, dan mungkin juga bisa terjadi media pembelajaran yang digunakan kurang memfasilitasi anak sehingga kurang menimbulkan maksimal dan rasa semangat untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira rencana ke depan apa yang ingin Ibu terapkan sehingga permasalahan yang tadi panjenengan hadapi bisa terselesaikan dengan baik? Mungkin rencana kedepannya saya akan membuat kelompok, dan setiap kelompok-kelompok tersebut akan saya lakukan pendekatan, kemudian pendekatan tersebut akan saya fokuskan sesuai dengan minat anak. Seperti kelompok visual akan saya persiapkan media pembelajaran dengan gambar atau video dengan pembelajaran yang terkait. Sedangkan untuk kelompok auditori mungkin saya akan menyiapkan media pembelajaran berupa audio atau rekaman suara dengan pembelajaran yang terkait sehingga anak dapat belajar dengan kelompok-kelompok dan minat belajar masing-masing sehingga dapat menumbuhkan rasa semangat dan aktif dalam pembelajaran. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran ke depan dengan akan menyesuaikan minat anak, dengan gaya belajar masing-masing. Mungkin yang visual nanti bisa diberikan gambar, mungkin yang atau video, mungkin dengan gaya belajar audio bisa disediakan rekaman suara, mungkin dengan kinestetik bisa disediakan kegiatan yang bisa menimbulkan mereka bisa bergerak ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan bisa terselesaikan dan memberikan proses pembelajaran itu yang menarik, yang lebih baik lagi dibandingkan
dengan kemarin ya Bu. Yang saya tunggu nih nanti cerita-cerita Ibu tentang pembelajaran Ibu yang sudah bisa melakukan hal tersebut dan bisa berjalan dengan baik, kira-kira bisa direalisasikan. Nah, ini kira-kira kapan ya Bu ya? Panjenengan ya akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah disampaikan tadi. Begini Pak, mungkin untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan segera saya laksanakan. Ya mungkin karena ini sedang PTS ya Bu, jadi mungkin dan nanti minggu depan kan sudah puasa, mungkin bisa setelah puasa atau bagaimana ya Bu ya? Karena memang sekarang PTS dan kemudian berlanjut dengan puasa, jadi mungkin setelah PTS dan puasa ini akan segera saya laksanakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang jenengan rencanakan segera bisa terrealisasikan dengan baik. Nah, nanti mungkin kalau Ibu butuh bantuan, nanti saya bisa memberikan bantuan. Mungkin saya kira cukup dari saya Bu ya untuk percakapan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.